diskusi pada sore hari ini, yaitu membahas perkembangan digitalisasi sektor publik di Indonesia. Baik, hadirin sekalian, sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali bahwa nantinya kita juga akan mengundi door prize sesi ketiga, jadi pastikan Bapak Ibu tetap berada hingga akhir acara. Karena nantinya door prize akan kami bagikan atau akan kami tukarkan pada saat akhir acara di area registrasi di luar Baleirung Universitas Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, akan ada dua pembicara yang akan bergabung di dalam sesi diskusi ini, dan tentunya pula pada sesi ini akan dipandu oleh seorang moderator. Untuk itu saya izin mengundang pembicara kita yang pertama terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui Zoom, Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Dardak Bibas MSI. Selamat siang Bapak. Ya, mohon izin Pak Wakil Gubernur, sembari kita menunggu Pak Wakil Gubernur, saya izin membacakan profil singkat beliau. Pak Emil, beliau sebelumnya menjabat sebagai Bupati Trenggalek di tahun 2016 hingga 2019. Beliau juga sempat menjabat sebagai Executive Vice President PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dan President Director PT Indonesia Infrastructure Finance. Beliau mengenyam pendidikan Master of Science in Major Program Management di University of Oxford, United Kingdom pada tahun 2013 hingga 2016. Master and Doctorate Programs at Ritsumeikan Asia Pacific University of Japan in Economy pada tahun 2004 hingga 2006. Beliau mendapatkan gelar Bachelor Degree at University of Wales, United Kingdom, Diploma Degree at Melbourne Institute of Business Technology. Baik, mohon izin Pak Wakil Gubernur, Pak Emil, apakah dapat mendengar kami di Universitas Indonesia? Selamat siang Bapak. Ya, baik, kami masih menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wakil Gubernur. Selamat siang Bapak. Baik, Assalamualaikum, selamat siang Pak Wakil Gubernur, Pak Emil. Ya, boleh di-unmute? Di-unmute, Bapaknya udah jawab mau. Di sini belum terdengar Bapak, apakah Bapak sudah mengaktifkan mode unmute? Oh, sudah katanya. Itu dari sini. Mohon izin Bapak. Ya Pak, mohon izin boleh dicek kembali Pak suaranya?
di Universitas Indonesia. Bapak Dr. Komang. Sebagai dosen Gub Emil, kita panggilnya apa nih Pak selama acara ini? Agar bisa lebih akrab dengan Pak Wagub. Ya. Jawa Timur sebagai bagian dari best practice, dan lalu kesempatan kedua akan saya berikan kepada Pak Komang, ya, Pak Komang untuk menceritakan kontribusi dari PT Telkom terhadap sektor kesehatan dan pendidikan dalam hal literasi digital. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Emil. Walaupun sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin sekalian, sungguh sebuah tantangan untuk mengikuti seminar di jam 2 siang. Karena biasanya kalau perutnya kenceng, matanya kendor. Ya, baik, mudah-mudahan bisa segera dinikmati paparan dari Pak Emil. Silakan Pak Wagub Emil. Cara mengenai Terdengar dengan jelas Pak? pemerintahan
terkait dengan implementasi dari digitalisasi untuk Pemprov Jawa Timur sebagai showcase ya, etalase best practice lembaga sektor publik dalam menerapkan digitalisasi. Pak Emil, ada beberapa, Pak Emil dan Bapak Ibu sekalian sebagai hadirin pada siang ini, ada beberapa kata kunci yang bisa diambil dari paparan dari Pak Wagub Emil, yaitu bisnis proses, bagaimana kemudian perlu ada bisnis proses reengineering terkait dengan penerapan sistem, lalu literasi digital, karena ini juga harus dilihat dari perspektif user, dan kemudian juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan ya, media habit yang dimiliki oleh warga tentu sangat mempengaruhi efektivitas dari sistem yang diimplementasikan, juga kesiapan SDM dan juga political will. Pak Wagub Emil, kalau dilihat sekilas, tadi saya ngomong di belakang dengan Pak Komang, maaf nih Pak Komang saya bocorin ya, aplikasinya banyak sekali Pak. Bagaimana kemudian mengintegrasikan aplikasi-aplikasi tersebut ya? Ini pertanyaan colongan sebetulnya Pak, karena panitia bilang nggak boleh ada pertanyaan ya. Silakan. Apa masih hadir Pak Wagub Emil? Baik, sambil menunggu kita akan Baik, saya mohon izin berdiri. Baik, yang terhormat Pak Wagub tadi udah leave mungkin ya. Kemudian moderator Bu Emi, makasih undangannya. Panitia yang hadir di sini, kemudian mungkin banyak juga staf pengajar, jurusan, mungkin ada juga mahasiswa, orang tua yang hadir juga di sini. Saya akan menyampaikan tentang kontribusi Telkom terutama di digital literasi di negara kita gitu ya. Baik, namun sebelum itu saya juga sebenarnya part dari kampus ini. Jadi saya di sini tamat kalau nggak salah tahun 2018, 4,5 tahun di gedung ini juga di wisuda. Jadi kalau ke sini selalu ingat, wah pernah juga di wisuda di gedung yang megah ini gitu. Nah kemudian di Telkom saya lebih banyak menghandle tentang pengembangan produk digital. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sering mendengar Telkom, Telkomsel itu bergerak di jaringan telekomunikasi, broadband, internet, dan yang berhubungan dengan itu. Namun ada satu divisi gitu, ada satu departemen dan direktorat yang mengembangkan produk-produk digital baru yang cukup berbeda dengan bisnis legacy sebelumnya dari company ini, dan itu semuanya under supervisi saya di divisi digital gitu. Nah sekarang saya coba sharing sedikit tentang apa yang sudah kami lakukan berkenaan dengan digitalisasi. Next. Namun sebelum itu mungkin saya sedikit sharing tentang bagaimana sebenarnya Telkom ini berevolusi gitu dari company yang sebelumnya banyak bergelut tentang infrastruktur telekomunikasi, kemudian dia berubah menjadi bisnis-bisnis digital gitu. Nah kalau kita lihat di data ini memang di samping broadband fix yang mungkin Bapak Ibu sudah nikmati juga di rumah namanya IndiHome, kita juga menggelar produk-produk seluler under Telkomsel, satu grup dengan kita. Juga kita menggelar data center, kemudian beberapa produk digital juga, kemudian satellite juga kita punya. Bahkan fiber optik kita kalau di dalam data ini disampaikan bahwa dia adalah panjangnya kalau kita urutkan gitu ya, fiber optik kita kira-kira
3 kali keliling bumi. Jadi cukup panjang fiber yang kita gelar, tidak hanya di seluruh wilayah Nusantara, namun juga kabel kita tergelar ke seluruh dunia. Jadi tersambung ke beberapa benua negara gitu. Karena kalau Bapak Ibu akses internet itu pasti ada keterkaitannya dengan kabel-kabel yang kita gelar ke seluruh dunia tersebut. Kemudian kita juga memiliki footprint, jadi perusahaan-perusahaan yang kita juga dirikan cabangnya di 11 negara. Jadi salah satunya di Malaysia, Singapura, Amerika, Hong Kong, kemudian Makau, kita ada juga, Australia sebelumnya ada, kemudian Filipina, kemudian sebentar lagi kita akan juga mendirikan di Dubai. Nah ini mengindikasikan bahwa bisnis kita memang terus berkembang, begitu pula dengan bisnis-bisnis internasional yang harus sebenarnya tetap kita handle. Next. Baik, secara ringkas saya dapat sampaikan ini sebenarnya stack dari apa yang dilakukan oleh perusahaan kami. Yang paling bawah itu adalah yang biasa Bapak Ibu kenal. Misalnya layanan teleponi, kemudian layanan broadband, 4G, 5G, kemudian satellite gitu ya. Padahal di dalamnya kita juga memiliki satu service-service lain yang kita sebut sebagai digital platform. Jadi di digital platform itu kita juga mengembangkan data center, kemudian cloud, kemudian IoT, big data, kemudian payment juga. Nah salah satu service yang juga digunakan itu adalah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub Jatim. Kita juga banyak mensupport beliau dalam kerangka digitalisasi local government. Juga kita mengembangkan cyber security, jadi banyak sekali kejadian-kejadian cyber security akhir-akhir ini. Kita juga memberikan satu service bagaimana cara menanggulangi kebocoran-kebocoran yang tidak kita inginkan terkait dengan cyber security. Kemudian di atasnya kita memiliki namanya digital service, misalnya layanan games, video, bahkan kita ada satu company sendiri yang menghandle layanan seperti bagaimana menjual, mendistribusikan games baik mobile maupun games desktop, kemudian musik seperti halnya Spotify atau yang mirip-mirip seperti itu kita juga punya. Kemudian yang paling penting lagi adalah di sektor pendidikan sama healthcare, kita mendirikan satu ekosistem di mana di dalamnya sangat banyak pengembangan produk yang related dengan kampus. Misalnya kita memiliki solusi smart campus, kalau di sekolah kita memiliki digitalisasi sekolah, kemudian kalau di rumah sakit, klinik kita memiliki juga sistem informasi, aplikasi sistem informasi untuk rumah sakit gitu. Oke, itu sekilas tentang portofolio kita, jadi tidak hanya di legacy saja, tapi kita juga sudah masuk ke dalam digital service. Kenapa demikian? Karena kita lihat bahwa kita juga mengalami disrupsi, jadi seperti Bapak Ibu juga lihat gitu ya, industri ini semakin kompleks, perusahaan kita juga terdisrupsi, bahkan SMS mati, telepon rumah juga nggak pernah digunakan, bahkan telepon HP juga Bapak Ibu tidak pernah menggunakan HP yang kalau nelpon pasti pakai messenger call gitu ya. Nah itu sebenarnya membypass bisnis kita. Jadi banyak disrupsi yang kita sudah alami dan ini adalah strategi kita sebenarnya untuk untuk bisa mengcounter disrupsi tersebut. Next. Dan ini adalah sebenarnya prioritas-prioritas yang kita lakukan di industri, tidak hanya di industri healthcare, kemudian edukasi, tapi juga kita masuk di financial service, big data, cloud, data center, cyber security, dan banyak sekali vertikal-vertikal yang kita masuki untuk mengantisipasi bagaimana agar company ini ke depan tetap sustain. Next. Dan ini mungkin sedikit cerita bahwa tadi Pak Wagub juga sempat menyampaikan bagaimana pada saat pandemi kita memiliki satu aplikasi yang cukup ngetop gitu, namanya aplikasi Peduli Lindungi. Itu sebenarnya yang mendevelop itu adalah Telkom. Jadi Telkom lah di belakangnya bersama teman-teman Kementerian Kesehatan membangun aplikasi tersebut. Bahkan pada saat Bapak Ibu melakukan vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, vaksin 4 itu semua menggunakan digital. Nah itu dikembangkan oleh tim saya di Telkom
bersama tim Kemenkes. Sejak pandemi berakhir itu kita stop karena memang perpresnya hanya dia sampai pandemi. Kemudian yang kedua, mungkin Bapak B juga tahu tentang aplikasi Kampus Merdeka. Itu ada satu tim namanya Tribe GovTech Edukasi gitu. Itu juga under Telkom. Jadi sebenarnya tim yang mendevelop aplikasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu semuanya under Telkom. Dan sekarang jumlah tim itu sudah sekitar 400 orang. Kita fokuskan dia untuk membantu Pak Menteri Pendidikan untuk membangun aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga di sistem pengadaan. Mungkin Bapak Ibu tahu e-katalog di LKPP. Nah itu sedang kita re-engineering agar bagaimana pengadaan pemerintah, monitoring anggaran, kemudian monitoring pembelanjaan dalam negeri, produk dalam negeri, itu bisa dengan baik dimonitor. Nah itu juga kita yang mengerjakan. Jadi kita bekerja sama tim LKPP untuk membangun e-katalog yang lebih bagus, kemudian yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pengadaan pemerintah, dan yang paling penting adalah mengurangi potensi-potensi kebocoran anggaran. Kemudian yang keempat, kita juga sama Kementerian BKPM itu mendevelop namanya aplikasi online single submission. Jadi kalau Bapak Ibu seorang pengusaha ingin berusaha di Indonesia, biasanya membutuhkan nomor induk berusaha. Nah, ada satu platform namanya OSS. Nah, kembali lagi di belakangnya juga Telkom yang membangun sebenarnya. Jadi banyak hal yang sudah kita bangun, termasuk e-commerce untuk B2B namanya Padi, kemudian aplikasi pendidikan namanya Pijar. Di belakangnya sebenarnya semua aplikasi ini mengeluarkan data. Jadi datanya sangat kaya. Baik data untuk COVID kemarin, kemudian data Kampus Merdeka, data LKPP, OSS, data B2B Commerce, kemudian data aplikasi pendidikan ini. Saat ini karena memang belum ada aturan yang begitu clear tentang bagaimana mengintegrasikan data ini, jadi masih berupa silo-silo. Jadi memang ke depan ini sebaiknya harus diintegrasikan oleh pemerintah, karena dengan demikian akan sangat memudahkan kita dalam melakukan analisa terkait pengambilan keputusan berbasis data. Next. Nah ini terakhir, terakhir sebenarnya dengan adanya hype artificial intelligence, kemudian mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita juga banyak menggunakan OpenAI atau ChatGPT lah begitu. Kita juga mengembangkan satu strategi untuk bisa mensupport masuk ke artificial intelligence. Dan ini kita gunakan untuk internal produktivitas, kemudian external monetizing, business model. Jadi kita juga mulai menggunakan AI untuk melayani pelanggan. Jadi kalau ada satu aplikasi namanya MyIndiBiz, aplikasi untuk korporasi sebenarnya, di sana sudah kita lengkapi dengan chatbot, di mana di belakangnya itu tidak lagi manusia atau agent kita yang menjawab, tapi mesin kalau ada pertanyaan dari pelanggan. Begitu pula proses-proses lain kita transformasi agar semua berbasis AI dan menghasilkan satu produktivitas yang lebih baik ke depan bagi perusahaan. Nah mungkin ini slide saya terakhir, kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan nanti kita lanjutkan di diskusi. Demikian, terima kasih, waktunya saya kembalikan ke moderator Bu Umi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Komang. Ya, Pak Komang punya beberapa kata kunci dari apa yang dipresentasikan sebelumnya, yaitu terkait juga dengan bisnis proses, karena hal ini juga perlu disorot baik di Telkom maupun di lembaga sektor publik seperti Pemprov ya. Bisnis proses adalah bagian yang memang merupakan objek untuk re-engineering, lalu ada cyber security, dan kemudian juga bagaimana Telkom juga berupaya untuk mengatasi disrupsi ya. Dan betapa banyaknya aplikasi di mana Telkom merupakan aktor utama di baliknya ya, dan tentu juga tadi isunya adalah soal integrasi tadi ya Pak ya, dan juga bagaimana pengembangan produk terkait dengan AI. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada partisipan yang ada di dalam UI iGov Expo 2023 untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Komang ya, sebagai perwakilan dari Telkom yang merupakan kontributor bagi lembaga sektor publik dalam literasi digital di bidang kesehatan dan pendidikan.
Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh mengacungkan tangan dan panitia akan bisa memberikan mic kepada Bapak Ibu. Silakan. Jika ada pertanyaan. Ini mirip sekali sama kelas saya ya. Begitu ditanya pertanyaan semuanya nyilem. Ya, menghindari kontak mata. Ya. Atau saya yang nanya? Oh, enggak. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, karena lembaga sektor publik ini penting sekali terkait dengan tujuannya yang menyediakan public goods kepada rakyat Indonesia ya Pak ya. Dan Telkom sebagai badan usaha milik negara memiliki komitmen untuk mengerjakan public service obligation juga ya Pak dalam hal ini. Oke. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ini kalau jadi moderator KPI-nya nggak tercapai nih ya. Indikator kerja utamanya nggak tercapai karena tidak ada pertanyaan sama sekali. Berarti udah paham? Ya, udah paham semua atau nggak tahu mau nanya apa? Ya. Ayo silakan Bapak Ibu. Ya, mumpung di sini ada pelaku utamanya. Ya. Silakan. Ya Pak, silakan Pak. Kayaknya Bapak akhirnya, ya saya nanya aja deh ya, daripada nanti ditanya-tanya sama Mbak Umi ya. Ya. Boleh diberikan? Ya. Terima kasih sebelumnya Pak sebagai pemecah telur di dalam forum ini. Ya, silakan Pak. Boleh disebutkan nama dan dari mana asal instansi atau institusi, silakan. Baik. Terima kasih banyak kesempatannya. Perkenalkan nama saya Pak Kamal. Sebagai peserta kegiatan seminar ini, dalam maksud saya sebagai pengajar. Ya. Pertanyaan saya untuk Pak Komang, tadi sudah dipaparkan penjelasan terkait dengan kontribusi dari PT Telkom dalam hal pendidikan. Kebetulan saya seorang guru, pengajar. Pak Komang yang saya hormati, penggunaan ChatGPT ini dalam dunia pendidikan sepertinya bukan rahasia lagi. Semua tugas-tugas atau apapun itu, siswa bisa gunakan. Pertanyaan saya, ini kaitannya dengan bagaimana membangun karakter dengan menggunakan teknologi. Nah, apa peran dari Telkom dalam membangun karakter untuk anak-anak sekolah khususnya sebagai generasi muda dalam menggunakan teknologi ini? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamal atas pertanyaannya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak ngajar di mana Pak? Saya asal dari Sulawesi Selatan. Wah, jauh ya. Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Nuha. Saya sebagai seorang guru di SMP di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sudah berbagi kecemasan yang tidak hanya dirasakan oleh guru di SMP, SMA, juga dirasakan oleh dosen di Universitas Indonesia ya. Silakan Pak Komang, mungkin bisa di Baik, mungkin tanggapi. spesifik pertanyaannya adalah apa peran Telkom dalam membangun karakter anak-anak kita mungkin di SMP gitu ya, dari level pendidikan dasar gitu, menengah gitu. Nah, sebenarnya di company kami Pak dalam mengadres pendidikan ini ada beberapa macam sebenarnya. Yang pertama itu adalah lewat media corporate social responsibility. Nah, di sini sebenarnya banyak hal seperti bagaimana sosialisasi BOD atau senior leader kami di Telkom itu masuk ke sekolah-sekolah SMP, SMA untuk ngajar, dan spesifik yang diajarin itu adalah sebenarnya tentang culture akhlak.
Jadi bagaimana membangun sebuah akhlak yang bagus gitu buat siswi-siswi kita dalam mereka berinteraksi dengan masyarakat. Jadi sangat spesifik pada saat kita mengadres dia dari sudut pandang corporate social responsibility, maka ada satu program-program tertentu, di samping juga kita mengalokasikan satu budget-budget tertentu untuk pembangunan sekolah, perbaiki sekolah, juga untuk pengajaran yang sifatnya karakter. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, sudut pandang bagaimana mengakselerasi, mengenable sekolah untuk masuk ke dunia digital. Nah ini sedikit agak komersial karena memang aplikasi yang kita tawarkan ke sekolah untuk menggunakannya. Nah itu yang kedua, kita mengadres sekolah membantu bagaimana caranya agar mereka lebih cepat terenable ke dalam aplikasi-aplikasi yang sifatnya digitalisasi sekolah. Jadi ada beberapa sudut pandang sebenarnya di company kami untuk mensupport sekolah ini menjadi satu center sumber dari pendidikan kita gitu. Jadi tidak hanya kita menawarkan aplikasi saja, tapi ada satu program seperti yang Bapak tanyakan, peran kita dalam berkontribusi membangun karakter anak-anak kita di sekolah. Nah mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih Pak Komang. Apa cukup menjawab Pak Kamal? Ya, terima kasih. Di sini Pak Komang tadi menyebutkan adanya CSR, ya sosialisasi terkait dengan nilai-nilai akhlak dan juga membuat sekolah itu menjadi enabler untuk masuk ke dunia digital. Mungkin ini terkait juga dengan pengembangan digital skill dan digital culture ya di pengguna-pengguna terutama di remaja ya. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan lain terkait dengan literasi digital yang terutama disokong oleh Telkom dalam hal ini dan juga terkait dengan lembaga sektor publik ya, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak di sini. Baik itu pendidikan, kesehatan, ya bidang-bidang lain. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan Pak, boleh dikasih. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan panitia yang diberikan kepada kami. Nama saya Detra, saya juga pengajar di beberapa bimbel dan beberapa kampus negeri di Indonesia, yaitu dosen praktisi. Pertanyaan kami adalah berkaitan dengan awal tadi ada info bahwasanya Telkomsel yang hendak Bapak share ke kami adalah untuk bidang kesehatan dan pendidikan kalau tidak salah ya. Artinya selain bidang itu mungkin di luar sesi ini barangkali. Oke, sehubungan dengan konteks kesehatan dan pendidikan, maka pertanyaan kami adalah Telkomsel adalah penyelenggara suatu sistem digitalisasi, sedangkan kesehatan dan pendidikan terkait dengan instansi lain di luar Telkomsel. Dalam hal ini adalah institusi dan peranata Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek. Pertanyaannya adalah selama ini beberapa instansi terutama plat merah apabila mereka hendak berinteraksi atau bersinergi, kendala utamanya adalah operational management. Itu udah pasti itu dari dulu hingga kini. Itu akan terkendala dalam mewujudkan suatu kolaborasi antar instansi yang maksimal dan efektif. Jadi sejauh mana manajemen atau BOD Telkomsel mengantisipasi kendala tersebut supaya tetap terjadi suatu sinergi atau kolaborasi dengan entitas Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kemendikbudristek untuk kepentingan publik dan masyarakat yang akhir-akhir ini sangat dibutuhkan sekali oleh rakyat dan masyarakat Indonesia mengenai jaminan dan informasi bidang kesehatan dan pendidikan. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Betra atas pertanyaan yang diajukan. Bagaimana kemudian peran Telkom ya dalam hal ini terkait operational management untuk aplikasi-aplikasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang selama ini disokong dan melibatkan stakeholder di lembaga sektor publik ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit menjawab
apa yang menjadi concern Bapak ya. Yang pertama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi di Kementerian Kesehatan itu sejak COVID kemarin dibentuk namanya DTO Pak, Digital Transformation Office. Kemudian tim DTO ini tugasnya sebenarnya pertama adalah mendigitalisasi proses-proses kesehatan dan pelayanan publik yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Nah, di belakang digitalisasi itu kan tentunya dibutuhkan pembuatan satu proses ataupun aplikasi digital, di mana di belakang itu kami mensupport tim DTO ini untuk melakukan pengembangan aplikasinya. Seperti aplikasi yang sekarang mereka punya namanya Satu Sehat. Satu Sehat itu kan sebenarnya integrated, objektifnya adalah untuk mengintegrasikan electronic medical record dari rumah sakit, klinik, kemudian dapat disimpan dalam satu pusat IMR gitu. Nah di belakangnya sendiri kami berkolaborasi dengan mereka untuk mengembangkan sistem atau aplikasi tersebut. Nah itu satu. Kalau di Kementerian Pendidikan, tadi saya sudah sampaikan juga di Kementerian Kesehatan, di Kementerian Pendidikan itu ada satu grup namanya GovTech Education, Government Technology Education. Itu juga grup sekumpulan tim begitu yang bertugas juga mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau nggak salah sekarang sudah ada sekitar 5 atau 6 platform yang sudah dibuat. Nah, kedua kementerian ini Pak, kita mengembangkannya dari sisi tingkat urgent dari masing-masing kementeriannya atau problem dari mereka yang dihadapi hari ini. Jadi tentunya banyak sekali aplikasi yang mereka butuhkan, tapi kalau kita sekalian ngebangun kan tidak mungkin gitu ya. Jadi biasanya kita mulai apa sih yang paling dibutuhkan pertama, nah itu sekarang dimulai. Nah ini akan terus berkembang karena timnya sendiri terdiri dari banyak sekali. Di Kementerian Pendidikan aja kami alokasikan 400 orang khusus untuk membantu tim Pak Nadiem dalam digitalisasi di Kementerian Pendidikan. Kemudian di Kementerian Kesehatan sendiri kami mengalokasikan sekitar 160 orang khusus untuk teman-teman bisa mensupport Kementerian Kesehatan. Jadi sekali lagi tergantung apa urgent hari ini untuk dikembangkan dan kita mensupport mereka untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan gitu. Itu demikian. Baik, terima kasih Pak Komang. Mungkin cukup menjawab Pak Betra? Atau ada pertanyaan susulan dari Bapak? Izin saya nyusul ya Pak ya, karena ini memicu satu hal yang penting sekali di dalam digitalisasi, yaitu kesiapan SDM Pak. Bagaimana kemudian kesiapan SDM itu sendiri dari sisi kalau sudah ada pengembangan sistem, lalu ada leadership goodwill, namun tentu ada upaya untuk mengelola perubahan dari analog ke digital ini. Silakan Pak. Ya, memang SDM yang kita siapkan itu cukup jarang gitu berasal dari internal ASN kementeriannya. Jadi justru kita rekrut dari teman-teman luar, bahkan kita banyak merekrut itu dari pegawai-pegawai ex-unicorn. Jadi kemarin kan banyak startup unicorn yang PHK, banyak yang tidak bisa melanjutkan bisnisnya karena pandemi gitu. Kita rekrut semuanya. Kemudian tentunya mereka sudah punya basic tentang bagaimana mengembangkan produk-produk digital. Kemudian kita minta mereka untuk mensupport kita membangun produk ini. Nah itu satu. Nah sambil sebenarnya kita melakukan semacam twinning atau transisi untuk ngajarin juga tim-tim internal dari Kementerian Kesehatan sama Pendidikan agar at least mereka sangat memahami tentang kata-kata kunci bagaimana mensupport digitalisasi ini dalam konteks membuat regulasi baru yang bisa mendorong terjadinya digitalisasi dengan cepat. Jadi kan memang peran kementerian itu kan regulasinya gitu sebenarnya. Bukan core mereka harus menyiapkan orang yang sangat melek tentang mengembangkan aplikasi digital gitu. Nah kalau mengembangkan aplikasi digital, infrastruktur digital, nah Telkom itu udah siap sebenarnya dengan SDM-nya. Sekarang tinggal bagaimana kementerian sama kita bersama-sama begitu, di sisi kementeriannya lebih banyak regulasinya yang mereka enabling, kemudian di sisi kita adalah mensupport tentang bagaimana technical dari regulasi itu diterjemahkan ke dalam satu aplikasi digital gitu. Gitu Mbak.
Terima kasih ya. Dalam hal ini berarti masing-masing melakukan core bisnisnya ya, sesuai dengan kompetensi inti yang dimiliki oleh baik itu lembaga sektor publik maupun Telkom selaku penyedia jasa untuk digitalisasi lembaga sektor publik. Silakan Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi seminar ini. Silakan. Ya, Pak, ini jadi moderatornya nih yang banyak nanya, ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi tadi itu terkait dengan kesiapan SDM di internal kementerian, ya. Tapi bagaimana dengan kesiapan dari user itu sendiri? Tadi Pak Wagub Emil juga sempat menyebutkan bagaimana sulitnya mengubah media habit yang dimiliki oleh warga ya terkait dengan pelaporan dan hal-hal yang sebetulnya bisa ditopang oleh upaya digitalisasi ini. Ya, jadi memang ini juga satu tantangan yang cukup banyak kita hadapi waktu kemarin kita meluncurkan aplikasi Peduli Lindungi waktu pandemi itu. Bagaimana ya agar masyarakat itu adoption-nya itu bisa tinggi gitu. Sebenarnya di sisi developer, di sisi pengembang aplikasi itu ada namanya satu teknik dipelajari juga di dunia kampus. Bagaimana caranya kita membuat UI, user interface begitu, sama user experience yang benar-benar bagus. Yang benar-benar bisa digunakan oleh orang seawam apapun di satu lingkungan masyarakat gitu. Contoh pertama waktu kita deliver menggunakan Bluetooth, banyak juga HP-HP dari masyarakat Indonesia itu yang tidak capable Bluetooth untuk men-tracing, kontak tracing antar sesama user sehingga kita bisa detect arus penyebaran COVID waktu itu. Nah itu segera kita ubah. Oh ternyata waktu itu kita temukan HP-HP masyarakat Indonesia itu banyak juga yang low end. Pada saat dia menghidupkan Bluetooth-nya itu boros baterai. Banyak juga HP-nya yang tidak ada Bluetooth. Sehingga kita di sisi pengembang aplikasi segera kita ubah. Oh kita jangan pakai Bluetooth deh, pakai GPS misalnya begitu. Kalau GPS mungkin umum di HP. Jadi sebenarnya harus lebih banyak pengembang aplikasi yang menyesuaikan terhadap kapabilitas si user. Jadi tidak mudah untuk mengeducate user agar cepat dia melakukan adopsi terhadap suatu teknologi. Tapi justru kita di sisi provider aplikasi ini menyesuaikan terhadap apa sih sebenarnya level dan maturity dari knowledge masyarakat kita terhadap suatu teknologi. Even tombol-tombol di aplikasinya pun kita ubah agar tombolnya lebih besar, langsung kepada pada saat check-in di mall, check-in di restoran itu di-announce oleh pemerintah, UI-nya langsung kita ubah. Bahwa tombol check-in itu ada di depan, di atas, agar lebih ditemukan. Kemudian pada saat sertifikat vaksin, itu lebih banyak di request, sertifikat vaksin kita taruh di pojok kiri atas. Karena mata user itu pada saat ngebuka HP selalu merujuk kepada pojok kiri atas pertama dulu dia melihat menu. Sehingga kita sesuaikan. Jadi kita sangat adaptable terhadap apa yang menjadi feedback dari masyarakat, kemudian kita melihat juga fenomena di masyarakat bahwa tidak mudah edukasinya. Di samping juga Kominfo saya lihat lebih banyak melakukan above the line, promosi, edukasi, tapi itu satu hal yang mungkin perlu dilakukan. Tapi di saya itu lebih banyak bagaimana aplikasi ini bisa menyesuaikan dengan kapabilitas dari masyarakat kita, knowledge dari masyarakat kita, gitu. Terima kasih Pak Komang ya penjelasannya. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan untuk Pak Komang ini menarik sebetulnya ya, bagaimana upaya literasi digital itu seperti dua sisi mata uang dengan digitalisasi itu sendiri ya. Jadi dari sisi user maupun dari sisi developer itu betul-betul harus saling ngomong nih Pak ya. Iya, saling bicara dan dalam pengembangannya nggak bisa meninggalkan satu sama lain. Baik, jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Komang yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada acara ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu sekalian, untuk menutup acara seminar ini yang tepat pada jam 3 ya, mahasiswiku yang cantik, silahkan diambil alih ya seminarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi dan Pak Komang. Mohon kesediaannya Bapak untuk tetap berada di atas panggung untuk menerima cenderamata yang akan diserahkan oleh Bapak Eko Sakapurnama selaku Kasubdit Kerjasama Direktorat Kerjasama Universitas Indonesia. Ya, dan hadirin sekalian, ini sebagai informasi luar biasa sekali, Pak Komang terima kasih atas supportnya bahwa di acara iGov ini jaringan internetnya didukung oleh Telkom. Boleh dong tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa, terima kasih Pak Komang. Ya, Pak Eko, silakan untuk dapat menyerahkan cenderamata dan juga plakat apresiasi kepada Bapak Dr. Komang Aryasa yang sudah berbagi kepada kita semua yang luar biasa inspiratif. Tentunya kita sesaat lagi juga akan foto bersama dengan moderator Ibu Umi, Pak Komang dan juga Pak Eko. Baik, kita akan foto bersama. Hadirin boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk moderator dan juga pembicara kita yang sangat luar biasa. Silakan Pak Dr. Komang Aryasa, kita foto bersama. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Komang Aryasa dan juga Ibu Umi Salamah selaku moderator. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi hadirin sekalian.